Hadis ini sebelumnya dirahasiakan oleh Muaz bin Jabal, baru disampaikan saat-saat beliau akan meninggal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jemaah maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang yang dimuliakan Allah, kita masih di bab 1 Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab 1 Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Hakikat tauhid dan kedudukannya. Sekarang sampai kita ke halaman 4, membicarakan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau banyak punya keistimewaan. Antara lain Nabi mengatakan Muaz bin Jabal dibangkitkan nanti di hari kiamat di depan para ulama, di depan para ulama. Jadi kalau demikian, Muaz bin Jabal ini adalah pimpinan para ulama. Beliau meninggal di Syam karena positif COVID, bukan COVID, tapi penyakit ta'un. Ya, ternyata di zaman sahabat sudah ada penyakit menular, penyakit ta'un. Beliau positif dan meninggal di Syam. Itulah sedikit kita berkenalan dengan sahabat yang mulia Muaz bin Jabal. Nah, hadis ini diterima dari Muaz bin Jabal. Kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng di sini adalah naik onta. Jangan terbayang Vario model terbaru, bukan. Ya. Vario belum ada, pabriknya yang belum ada, yang bikin pabrik juga belum lahir. Ya, bonceng di sini adalah bonceng naik onta. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam himarin. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Bukan di atas onta, tapi di atas keledai. Faqala li ya Muaz. Maka ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, bersabda, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Hai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa pula hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini pertanyaan bukan berarti Rasulullah tidak tahu. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya Muaz bin Jabal bukan berarti Rasulullah tidak tahu. Tapi ini tujuannya untuk lebih fokus, untuk memberitahukan sebenarnya kepada Muaz bin Jabal apa hak Allah terhadap hambanya, apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buat contoh. Kita ngajak teman baru ke sini, ya, ngajak ikut kajian. Kamu tahu nggak siapa Pak RW di sini? Ya nggak tahu dong. Nah, itu beliau. Nah, itu ngasih tahu sebenarnya. Jadi bukan berarti tidak tahu. Nah, apa jawaban Muaz? Qultu
Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu aku jawab ketika itu, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Beliau radhiyallahu an mengakui bahwa belum tahu apa sebenarnya hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bicara hak dan kewajiban. Ya, sekarang didengung-dengungkan hak azazi manusia. Hak azazi manusia. Ternyata jauh sebelumnya Rasulullah sudah bicara hak azazi manusia. Cuman saja sebelum ada hak azazi itu, ya, sebelum ada ham, ada kam dulu. Kewajiban azazi manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah, ya, kita menyembah, kita beribadah. Ini kam, kewajiban azazi manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Nah, ini hak azazi kita. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, sudah mentauhidkan Allah, Allah akan memberi apa hak-hak kita, apa keperluan kita. Ya, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini persimpangan jalan kita dengan agama demokrasi. Kalau agama demokrasi yang didengung-dengungkan HAM, hak asasi manusia, kamnya kewajiban asasi manusia itu tidak ada. Tapi dalam Islam ada hak azazi, tapi sebelumnya kewajiban azazi manusia, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW juga bicara hak, ya, bicara hak. Jadi kembali, apa kata Nabi SAW? Wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Kalau hak Allah itu kewajiban manusia, ya. Dan kemudian wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak manusia terhadap Allah? Berarti Allah pasti akan memberi. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kemudian contoh bagi kita, bagaimana tawaduknya Muaz bin Jabal, bagaimana rendah hati beliau. Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau tidak sok-sok tahu. Jadi ketika ditanya oleh Nabi, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah? Oh, tahu ya Rasul. Apa ya? Nah, itu namanya sok-sok tahu. Tapi tidak demikian dengan sahabat. Sahabat tidak tahu, ia mengaku tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini pelajaran kita. Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya, terhadap manusia, termasuk juga jin, ya, adalah ayya'buduhu, bahwa mereka beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Itulah hak Allah, itulah kewajiban hamba, kewajiban manusia dan jin. Karena Allah juga yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Ai liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Telah terdahulu kita sampaikan ayatnya. Lalu wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba di atas, ya, hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala
setelah hamba membayarkan kewajibannya, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, barulah manusia bisa menuai haknya sendiri dan pasti akan dipenuhi oleh Allah. Apa itu? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwa Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak musyrik, yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nah, jadi kalau kita sudah mentauhidkan Allah, sudah beribadah hanya kepada Allah, maka hak manusia adalah mereka akan selamat dari azab Allah. Allah jamin dia itu akan selamat dari azab Allah. Nah, itulah hak kita sebagai hamba, hak kita sebagai manusia yang bisa kita petik nanti di akhirat, dengan catatan kalau kita sudah membayarkan kewajiban dengan benar, yaitu pengabdian, mentauhidkan Allah, setelah rububiyah berlanjut kepada uluhiyah. Qultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, akan kusampaikankah berita gembira ini kepada manusia? Beliau juga tidak lancang, ya, mentang-mentang mendapatkan berita yang baru, ya, langsung melonjak-lonjak kegirangan. Tahu enggak, saya dapat berita dari Nabi. Tidak begitu. Beliau minta izin dulu. Ya Rasul, bolehkah ini saya sampaikan kepada manusia berita gembira ini? Jawab Nabi, la tubashirhum fayattakilu. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat sampaikan kepada mereka. Kenapa? Kalau nanti mereka mendapatkan berita ini, mereka akan bersikap malas, menyandarkan ke situ saja. Ya udahlah, nggak usah ibadah lah, yang penting kita mentauhidkan Allah. Kan janji Nabi kalau mentauhidkan Allah selamat dari azab. Ya, akhirnya Masjid At-Taqwa ditinggalkan, ya, nggak perlu lagi sholat berjamaah. Akhirnya begitu. Jangan begitu, ya, jangan dulu disampaikan, kata Nabi SAW. Sebab kalau disampaikan, mereka akan menyandarkan diri kepada apa yang dikatakan tadi. Jadi hadis ini sebelumnya dirahasiakan oleh Mu'adz bin Jabal, baru disampaikan saat-saat beliau akan meninggal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, dalam sahih mereka. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Demikianlah keutamaan tauhid, ya. Judul kita di awal, hakikat dan kedudukan tauhid. Memang tauhid merupakan kedudukan yang utama di samping amal-amal yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita mentauhidkan Allah, walaupun ibadah kita tidak banyak, tapi itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walaupun ibadah kita banyak, tapi akidah kita bercampur syirik, kita tidak mentauhidkan Allah, ya, jangan mimpi kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.